Bagaimana kondisi Iya. pendidikan di Kabupaten Tangerang atau di sekitar rumah Bang Ipeng aja dah, jangan jauh-jauh. Iya. Cerita ke kita. Nyimak aja dulu lah, Prof. Nyimak aja dulu lah. Cerita. By the way, Bang Ipeng di mana? Ini profesi atau aktivitas? Kalau saya kebetulan Prof wira swasta dan kalau bidang apa? skill di desain grafis. Hey, desain grafis ya. Ya, di dunia desain grafis juga Bang Ipeng sekarang ada lembaga sertifikasi profesinya loh. Jadi orang di dalam bidang desain grafis banyak yang juga mencari atau ingin mendapatkan itu sertifikat kompetensinya dalam bidang desain grafis. Sama dalam bidang lain juga ya. Iya. Ya, siap, Prof. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau bicara pendidikan di masa-masa sekarang, mestinya kita luas pikirannya, tidak mesti akademik belaka. Jadi dari pendidikan formal saja ada 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan terapan. Kalau dalam bentuk formalnya, terapan itu biasanya politeknik tuh. Kalau profesi, contoh yang paling sering dikemukakan profesi dokter, profesi pengacara gitu. Kemudian kalau pendidikan akademik biasanya dari program sarjana, magister sampai program doktor. Tapi sekarang untuk memperoleh sertifikat kompetensi itu tidak mesti jalur akademik saja. Kalau udah berasa mampu dalam sebuah bidang profesi, dia bisa datang ke LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk diuji kompeten atau tidak. Kalau kita dinyatakan kompeten, kita dapat sertifikat kompetensi, dan itu laku dijual, dipakai kalau ada tawaran kerja dalam bidang yang dimaksud. Jangan ragu, bawalah sertifikat kompetensi. Contohnya dalam bidang desain grafis, misalnya ada satu kompetensi di bidang desain grafis itu, misalnya pewarnaan ya Bang Ipeng ya, atau ininya, bentuk grafisnya, konsep desainnya. Nah itu ada sertifikatnya. Seperti logo gitu. Nah, logo gitu kan. Menggarap logo. Ya, logo. Branding untuk dalam membuat logo kan ada konsepnya. Konsep, lalu ada filosofinya sampai kepada eksekusinya. Itu ada sertifikatnya pembuatan logo itu. Di LSP kompetensi biasanya ada juga yang menawarkan skema untuk pembuatan logo. Pendidikan itu luas, sungguh luas sekarang ini, karena yang diharapkan oleh orang bukan sebatas ijazah lagi, tapi sertifikat kompetensi. Silakan, mungkin ada yang mau memberi masukan atau pertanyaan. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Prof. Atau sharing pengalaman ya boleh ya. Ya, Prof. Silakan. Ya, silakan. Siapa ini? Mau sekarang aku lagi booming nih yang apa sih menurut pengamat pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis bahwa 2,9 juta guru PNS dan honorer tidak berkualitas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sedangkan kan syarat sekarang menjadi guru kan kayak harus PPG. Kenapa itu angka itu gede banget gitu? Iya, ada lagi. Itu dulu ya, Anissa. Ya, jadi yang dimaksud Anissa tadi itu mencakup guru dari sejak kapan ya? Dari sejak
Anissa belum lahir sampai sekarang gitu kira-kira ya. Potensi itu mulai banyak dibicarakan si guru misalnya itu mulai tahun 2012 begitu dengan ada standar kompetensi, uji kompetensi guru di dalamnya dan seterusnya baru ke sini. Tapi kan banyak orang yang sudah menjadi guru sebelum tahun 2012 ke sana, makanya kelihatan jumlahnya banyak ya Anissa. Jadi saya gitu ya, Anissa dan para peserta di sini juga barangkali yang dulunya diajari oleh para guru yang belum tentu lulusan PPG itu gitu. Tapi kita tidak perlu menyesali begitu. Yang paling penting sekarang kita generasi muda yang berorientasi untuk menuju atau untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang menjadi lulusan yang kompeten itu, dan untuk memperoleh pernyataan bahwa kita kompeten, hendaknya jangan mengandalkan ijazah kita, Anissa. Kalau berani, datanglah ke LSP, lembaga sertifikasi profesi. Kalau dalam bidang guru ya mungkin ke PPG itu. Kalau dia dokter, maka dia akan ikut pendidikan setelah S.Ket kan ada ya, gitu. Kalau dia notariat, dia akan ikut setelah sarjana hukum akan ikut pendidikan notariat. Karena itu secara peraturan dinyatakan pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. Begitu Anissa. Ya baik Pak, makasih. Silakan yang lain. Halo. Silakan yang lain. Ngapain? Tes. Halo. Ya, Yuda. Ya, silakan Yuda. Ya, Kang Yuda. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Kalau tadi closing statement Prof mengatakan bahwa partisipasi tingkat pendidikan masyarakat kita itu masih rendah, jangankan berbicara mutu gitu ya, Prof ya. Bahkan tingkat akses dan lain sebagainya juga masih sangat jauh gitu. Nah, kira-kira ini yang menurut saya tadi yang paling poin penting banget di sini gitu, bahwa ketertinggalan kita masih sangat jauh. Nah, yang ingin Yuda tanyakan, Prof, ini sebetulnya peran siapa, Prof, untuk bisa ke arah sana gitu, ke arah mutu itu? Apakah peran tenaga pengajar, pemerintah, atau siapa? Kira-kira gimana nih, Prof, untuk meningkatkan supaya sadar pendidikan gitu masyarakat kita? Itu aja, Prof. Ya, jadi dalam tanda petik isu abadi ya, masalah abadi di dalam pendidikan di tanah air ini termasuk di provinsi kita sama, yaitu akses dan mutu. Akses dicirikan dengan ini maksudnya pendidikan formal ya. Terkait dengan pendidikan formal di tanah air termasuk di provinsi kita, masalah klasiknya sama, yaitu akses dan mutu. Akses itu ditunjukkan oleh masuk tidaknya usia sekolah ke sekolahan. Ternyata di tanah air yang sudah lumayan bagus adalah akses untuk anak-anak usia sekolah dasar. Akses untuk anak-anak sekolah dasar.
Tetapi begitu SMP dan SMA, partisipasinya itu turun. Turun. Jadi bisa dibayangkan ya Yuda, di tanah air ini. Maghrib udah subuh dia. Kaget. Di tanah air ini rata-rata pendidikan nasional itu baru 7,9 tahun tanah air ini. Sekarang mungkin sudah naik, mungkin bisa sampai 8. Jadi lulus SD tapi belum lulus SMP, kan 8 tahun baru kelas 2. Betul. Itu rata-rata. Coba kita periksa di Banten juga. Rata-rata nasional adalah. Jadi meskipun banyak banyak universitas dan sebagainya, sebetulnya di tanah air ini luar biasa tantangan aksesnya ini, Yuda. Betul, Prof. Nah, itu satu. Bagaimana angka partisipasi di SMA, SMK? Itu baru sekitar 60%-an. Jadi artinya dari seluruh usia anak yang lulusan SMP masuk ke SMA itu sekitar 60% baru yang masuk. 40%-nya kemana? Ya ke pasar, ada yang nganggur, ada ikut orang tua, dan sebagainya. Bagaimana yang masuk perguruan tinggi? Dari angka anak-anak lulusan SMA ke perguruan tinggi baru sekitar 20 atau 30%. Itulah kalau itu baru bicara akses. Sekarang mutu. Nah, kalau mutu, wah nggak bisa lain lagi bicaranya. Apalagi kalau diukur dengan KKNI ini. Gitu. Di mana peranan mutu itu banyak faktornya. Bisa gurunya, bisa anaknya, bisa lingkungannya, bisa keluarganya, bisa macam-macam. Walhasil dengan saya mengemukakan beberapa poin masalah pendidikan ini, inginnya terutama kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengakses pendidikan yang lebih luas. Mohon maaf, jangan lalu puas dengan akses ke level yang lebih tinggi. Buktikan bahwa pada level itu kita layak menempati level itu. Dan yang menyatakan kita layak itu janganlah diri kita. Bahkan kalau perlu jangan dosen kita. Tapi sebuah lembaga independen yang disebut lembaga sertifikasi profesi. Gitu Yuda. Yuda kalau nggak salah diterima S2 hukum ya kan? Iya Prof, alhamdulillah Prof. Nah, nanti kesempatan buka KKNI level 7 magister hukum. Apa tugasnya? Ada nanti di situ. Kalau di antara kita ada yang ambil pendidikan profesi, buka level 8. Untuk introspeksi diri kita, layak nggak saya di sekolah pada jenjang itu, padahal perolehan kuliah di kampus kok nggak seperti level 7, level 8, atau level 9 ya. Ada yang salah kayaknya di kampus. Begitu nanti otokritiknya. Begitu. Begitu Yuda. Jadi banyak faktor. Siap Prof. Terima kasih Prof. Tapi jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan, apalagi menyalahkan orang lain. Kalau dalam pendidikan, Yuda, committed ada pada diri sendiri dengan melihat dunia sekitar sudah semaju apa, orang lain semaju apa, mungkin juga seusia kita dari negara lain semaju apa, kita berusaha sendiri-sendiri. Insya Allah. Dengan begitu kita menolong diri sendiri. Siap Prof. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Silakan, mungkin ada lagi. Jamaahnya tadi sudah 30, sekarang 26 saja. Tidak apa-apa. Silakan. Bagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapat atau pengalaman. Oke Dok, izin bertanya Bu. Silakan. Tadi yang ditampilkan Profesor yang regulasi dari pendidikan itu yang terakhir adalah kreativitas ya yang bagus. Ya. Silakan Pak Kang Endang.
Yang sebelum dulunya itu kan evaluasi kalau nggak salah ya. Evaluasinya, betul. Artinya kalau dapat nilai gede itu disebut hebat gitu. Nah itu Prof yang saya tanyakan. Sekarang tuh problem pendidikan di kita itu dia hanya kaku gitu Prof. Jadi dia hanya kita diajarkan untuk sistem menghafal dan menghafal gitu. Jadi kreativitasnya kita seolah-olah tidak dikembangkan. Dan yang mereka kejar itu hanya nilai tadi itu. Jadi kalau saya prinsipnya IPK itu just number gitu, Prof. Betul. Itu kan yang pertanyaan kedua tadi kata Prof juga bagaimana caranya kita agar tidak menggunakan ijazah ketika sudah lulus lah ya. Jadi pertanyaannya berarti ijazah ini udah nggak kepake gitu, Prof-nya. Cuma yang saya harapkan jadi dunia pendidikan itu contohnya misalkan konsepnya kita kayak di kelas itu bisa sambil selonjoran dan sebagainya, yang namanya menggali kreativitas kan, cuman kenyataannya kita harus duduk tegap, rapi. Nah, bisa memberi masukan kalau misalkan ini Prof kita menggunakan konsep kita belajar di taman kayak gitu kan, belajar sambil selonjoran, misalkan ya sambil santai gitu. Yang penting si siswa ini nyaman gitu, agar apa yang targetkan yaitu kreativitas itu tercapai gitu, tidak terpaku dengan hafalan atau nilai gitu. Mungkin bisa kasih konsep yang bisa nanti kita terapkan untuk di Provinsi Banten gitu. Soalnya pendidikan Provinsi Banten ini sungguh masih minim gitu, Prof. Itu aja mungkin. Terima kasih. Kang Endang punya putra sekolah SD tidak? Alhamdulillah saya belum menikah, Prof. Gitu ya. Ya. Nah, saya kan punya anak SD kelas 1, lalu yang sudah juga kuliah ada. Jadi saya membandingkan nih Kang Endang nih, buku anak SD buku anak saya SD kelas 1 sekarang dengan seingatan saya anak-anak saya yang sebelum waktu ini. Sekarang ini cara duduk anak SD aja udah tidak lagi tegap Kang Endang, tapi berempat berhadapan. Jadi si A, B, C, D berhadapan. Kalau ada satu topik di bukunya itu dibicarakan dengan temannya. Itu adalah inginnya mendorong upaya-upaya untuk yang kanan ini Kang Endang, creating itu. Kalau dulu enggak, menghadap semua ke guru, tidak ada lagi, pokoknya apa yang dikatakan guru harus dicatat, kalau ulangan nanti akan keluar, kan begitu. Sekarang enggak, Kang Endang. Itulah yang digagas melalui kurikulum 2013 itu, yang penuh kontroversi itu, gitu. Padahal tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan ini. Jadi, insya Allah Kang Endang di Banten pun menggunakan kurikulum 13 yang mendorong anak-anak seperti ini. Wajar kalau, by the way Kang Endang lulus SMA-nya kapan? Saya lulus SMA 2017 Pak. 2013 ya. 2013 itu mulai diterapkan kurikulum 13. Jadi 2013 ke bawah kita masih yang ini Kang Endang nih. Hafal ya kan. Walaupun 2013 juga banyak juga kelemahannya. Masih banyak kelemahannya. Tapi udah upaya untuk mendorong ke arah creating ini. Nanti saya lanjutkan ke ini, tapi ingin menjawab dulu dari ijazah tadi. Insya Allah Kang Endang, ijazah masih diperlukan. Tapi kita harus siap-siap dengan pendamping ijazah. Apa itu? Ada 2 untuk yang sekarang ini di kampus-kampus di mana termasuk di kampus saya pendamping ijazah itu sayangnya belum lagi sertifikat kompetensi, melainkan keterlibatan mahasiswa di seminar, di kepanitiaan apa, ke aktivitas apa di kampus sebagai pendamping ijazah. Padahal yang diinginkan oleh peraturan Dikti, pendamping ijazah itu kurang lebih adalah sertifikat kompetensi. Tapi apa boleh buat ya. Tapi lumayan.
Jadi selain ditanya ijazahnya mana, pendamping ijazahnya apa. Sekarang udah boleh begitu. Yang saya khawatirkan Kang Endang adalah seperti Anda akan lulus ini, suatu hari yang ditanya, begitu ditanya lulusan mana, lulusan ini, oke, saya percaya Anda lulusan dari universitas. Tapi karena pekerjaan ini bidang ini, pekerjaannya ini, mana bukti Anda bahwa Anda bisa melakukan ini. Nah, itu jawabannya bukan ijazah, tapi sertifikat kompetensi. Nah, ini bagi teman-teman di Banten yang berminat, ingin menjadi asesor kompetensi, bahkan mendirikan LSP, bisa dipelajari ini, Kang Yuda. Coba silakan dipelajari. Nanti kata kuncinya di Google LSP. Siap, Prof. Kata kuncinya di Google LSP. Kemudian dikoordinatori oleh Kang Yuda, Kang Endang. Apakah diperlukan membuat LSP atau ikut serta dengan LSP yang ada, mendorong orang-orang Banten yang lulusan-lulusan universitasnya siap-siap memasuki pasar dengan sertifikat kompetensi. Ada biayanya, emang ada, tapi apa boleh buat kalau nanti tren industri mengarah ke arah semua, begitu masuk melamar kerja di pabrik di mana, di Tangerang, kalau pabrikannya bertanya sertifikat kompetensinya mana, aduh repot tuh. Orang harus mundur lagi. Tapi mudah-mudahan ijazah masih diterima begitu. Jadi Kang Endang, ijazah saya kira tetap diperlukan, tapi kita harus punya skoci dalam bentuk sertifikat kompetensi. Begitu. Ya, saya ingin nambah sedikit yang Kang Endang yang ini. Yang ini. Kabar baiknya ini. Kabar baiknya kreativitas itu bisa ditularkan melalui pendidikan, bukan berasal dari genetik. Memang ada orang yang tidak diajari sejak genetik terampil dalam satu bidang, misalnya main gitar gitu atau apalah gitu. Tapi yang lainnya bisa diajarkan. Jadi kalau orientasi pendidikan mengarah supaya orang kreatif, didukung oleh suatu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kreativitas itu bisa diajarkan melalui observing, questioning, associating, experimenting. Satu lagi adalah networking. Jadi dengan ngobrol begini, menanya, membuat penawaran bersama, berani mencoba, membangun networking, insya Allah kita kreatif. Seperti saya mencontohkan gambar ini adalah kan bentuk kreativitas ini Kang Yuda yang sederhana tapi menghasilkan luar biasa. Yang hebat kan yang ini nih. Mungkin singkongnya dari Rangkas Bitung atau dari Pandeglang, tapi produk di Tangerang nih. Mungkin pabriknya di Tangerang, mungkin saya tidak tahu ya ini. Humor saja ya. Yang harganya tadinya harga isinya ini Rp1.000, tapi dijual menjadi 7.000, 8.000, berapa untungnya itu mereka? Oh, kreativitas, begitulah kreativitas. Makanya kita harus ke arah sana nanti pendidikan. Begitu Kang Endang. Kami persilakan kembali ke teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Baik ya. Ya, monggo. Mas Agung. Kang siapa nih? Ya. Kang Lutfi ya. Izin bertanya, Pak Prof. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agung Gumelar ya? Ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Silakan. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya dari pelosok, Prof. Jujur saja dari daerah Kabupaten Lebak. Di mana Lebaknya, Kang? Kecamatan Banjarsari, Prof. Banjarsari itu udah dekat kota sebetulnya kan? Cuman Banjarsarinya pelosok, Prof. Jadi kalau Cileles tuh baru tuh. Nah, Cileles ya. Kebetulan saya juga berasal Kang Yuda juga dengan saya di Banjarsari ya, Kang Yuda ya. Sip, ya, silakan. Orang-orang hebat berasal dari Banjarsari, alhamdulillah, Prof. Iya. Amin. Ini, Prof, mengenai inspiring talk yang kita bahas pada hari ini, kan kita salah satunya ada pendidikan merata, Prof. Nah, kebetulan juga saya kan mengajar di salah satu sekolah
kejuruan di SMK Bina Insan Mandiri Banjarsari. Selama ini pendidikan merata bagi saya pribadi khususnya. Bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang atau di sekitar rumah Bang Ipeng aja dah, jangan jauh-jauh. Iya. Cerita ke kita. Nyimak aja dulu lah, Prof. Nyimak aja dulu lah. Cerita. By the way, Bang Ipeng di mana? Ya, profesi atau aktivitas? Kalau saya kebetulan Prof wira swasta dan kalau bidang apa? skill di desain grafis. Hey, desain grafis ya. Ya, di dunia desain grafis juga Bang Ipeng sekarang ada lembaga sertifikasi profesinya loh. Jadi orang di dalam bidang desain grafis banyak yang juga mencari atau ingin mendapatkan itu sertifikat kompetensinya dalam bidang desain grafis. Sama dalam bidang lain juga ya. Iya. Ya siap Prof. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau bicara pendidikan di masa-masa sekarang, mestinya kita luas pikirannya, tidak mesti akademik belaka. Jadi dari pendidikan formal saja ada 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan terapan. Kalau dalam bentuk formalnya, terapan itu biasanya politeknik tuh. Kalau profesi, contoh yang paling sering dikemukakan profesi dokter, profesi pengacara gitu. Kemudian kalau pendidikan akademik biasanya dari program sarjana, magister sampai program doktor. Tapi sekarang untuk memperoleh sertifikat kompetensi itu tidak mesti jalur akademik saja. Kalau udah berasa mampu dalam sebuah bidang profesi, dia bisa datang ke LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk diuji kompeten atau tidak. Kalau kita dinyatakan kompeten, kita dapat sertifikat kompetensi, dan itu laku dijual, dipakai kalau ada tawaran kerja dalam bidang yang dimaksud. Jangan ragu, bawalah sertifikat kompetensi. Contohnya dalam bidang desain grafis, misalnya ada satu kompetensi di bidang desain grafis itu, misalnya pewarnaan ya Bang Ipeng ya, atau ininya, bentuk grafisnya, konsep desainnya. Nah itu ada sertifikatnya. Seperti logo gitu. Nah, logo gitu kan. Menggarap logo. Ya, logo. Branding untuk dalam membuat logo kan ada konsepnya. Konsep, lalu ada filosofinya sampai kepada eksekusinya. Itu ada sertifikatnya pembuatan logo itu. Di LSP kompetensi biasanya ada juga yang menawarkan skema untuk pembuatan logo. Pendidikan itu luas, sungguh luas sekarang ini, karena yang diharapkan oleh orang bukan sebatas ijazah lagi, tapi sertifikat kompetensi. Silakan, mungkin ada yang mau memberi masukan atau pertanyaan. Ya silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Prof. Atau sharing pengalaman ya boleh ya. Ya Prof. Silakan. Ya silakan. Siapa ini? Mau sekarang kan lagi booming nih yang apa sih menurut pengamat pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis bahwa 2,9 juta guru PNS dan honorer tidak berkualitas. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sedangkan kan syarat sekarang menjadi guru kan kayak harus PPG. Kenapa itu angka itu gede banget gitu? Iya, ada lagi. Itu dulu ya, Anissa. Ya, jadi yang dimaksud Anissa tadi itu
itu mencakup guru dari sejak kapan ya? Dari sejak Anissa belum lahir sampai sekarang gitu kira-kira ya. Potensi itu mulai banyak dibicarakan si guru misalnya itu mulai tahun 2012 begitu dengan ada standar kompetensi, uji kompetensi guru di dalamnya dan seterusnya, baru ke sini. Tapi kan banyak orang yang sudah menjadi guru sebelum tahun 2012 ke sana, makanya kelihatan jumlahnya banyak ya Anissa. Jadi saya gitu ya, Anissa dan para peserta di sini juga barangkali yang dulunya diajari oleh para guru yang belum tentu lulusan PPG itu gitu. Tapi kita tidak perlu menyesali begitu. Yang paling penting sekarang kita generasi muda yang berorientasi untuk menuju atau untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang menjadi lulusan yang kompeten itu. Dan untuk memperoleh pernyataan bahwa kita kompeten, hendaknya jangan mengandalkan ijazah kita, Anissa, kalau berani. Datanglah ke LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau dalam bidang guru, ya mungkin ke PPG itu. Kalau dia dokter, maka dia akan ikut pendidikan setelah S.Ken kan ada ya, gitu. Kalau dia notariat, dia akan ikut setelah sarjana hukum akan ikut pendidikan notariat. Karena itu secara peraturan dinyatakan pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. Begitu Anissa. Ya baik Pak, makasih. Baik, silakan yang lain. Halo. Silakan yang lain. Ngapain? Tes. Halo. Ya, Yuda. Ya, silakan Yuda. Ya, Kang Yuda. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Kalau tadi closing statement Prof mengatakan bahwa partisipasi tingkat pendidikan masyarakat kita itu masih rendah, jangankan berbicara mutu gitu ya, Prof ya. Bahkan tingkat akses dan lain sebagainya juga masih sangat jauh gitu. Nah, kira-kira ini yang menurut saya tadi yang paling poin penting banget di sini gitu, bahwa ketertinggalan kita masih sangat jauh. Nah, yang ingin Yuda tanyakan, Prof, ini sebetulnya peran siapa, Prof, untuk bisa ke arah sana gitu, ke arah mutu itu? Apakah peran tenaga pengajar, pemerintah, atau siapa? Kira-kira gimana nih, Prof, untuk meningkatkan supaya sadar pendidikan gitu masyarakat kita? Itu aja, Prof. Ya, jadi dalam tanda petik isu abadi ya, masalah abadi di dalam pendidikan di tanah air ini termasuk di provinsi kita sama, yaitu akses dan mutu. Akses dicirikan dengan ini maksudnya pendidikan formal ya. Terkait dengan pendidikan formal di tanah air, termasuk di provinsi kita, masalah klasiknya sama, yaitu akses dan mutu. Akses itu ditunjukkan oleh masuk tidaknya usia sekolah ke sekolahan. Ternyata di tanah air yang sudah lumayan bagus, adalah akses untuk anak-anak usia sekolah dasar.
anak-anak sekolah dasar. Tetapi begitu SMP dan SMA, partisipasinya itu turun. Turun. Jadi bisa dibayangkan ya Yuda, di tanah air ini. Maghrib gak subuh dia. Kaget. Di tanah air ini rata-rata pendidikan nasional itu baru 7,9 tahun tanah air ini. Sekarang mungkin sudah naik, mungkin bisa sampai 8. Jadi lulus SD tapi belum lulus SMP, kan 8 tahun baru kelas 2. Betul. Itu rata-rata. Coba kita periksa di Banten juga. Rata-rata nasional adalah. Jadi meskipun banyak banyak universitas dan sebagainya, sebetulnya di tanah air ini luar biasa tantangan aksesnya ini, Yuda. Betul, Prof. Nah, itu satu. Bagaimana angka partisipasi di SMA, SMK? Itu baru sekitar 60%-an. Jadi artinya dari seluruh usia anak yang lulusan SMP masuk ke SMA itu sekitar 60% baru yang masuk. 40%-nya kemana? Ya ke pasar, ada yang nganggur, ada yang ikut orang tua, dan sebagainya. Bagaimana yang masuk perguruan tinggi? Dari angka anak-anak lulusan SMA ke perguruan tinggi baru sekitar 20 atau 30%. Itulah kalau itu baru bicara akses. Sekarang mutu. Nah, kalau mutu, wah nggak bisa lain lagi bicaranya. Apalagi kalau diukur dengan KKNI ini. Gitu. Di mana peranan mutu itu banyak faktornya. Bisa gurunya, bisa anaknya, bisa lingkungannya, bisa keluarganya, bisa macam-macam. Walhasil dengan saya mengemukakan beberapa poin masalah pendidikan ini, inginnya terutama kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengakses pendidikan yang lebih luas. Jangan, mohon maaf, jangan lalu puas dengan akses ke level yang lebih tinggi. Buktikan bahwa pada level itu kita layak menempati level itu.